Menjelang perhelatan Jakarta Fashion Week, Baskara Aditama, suamiku, memberikan koleksi pamungkas yang kurancang kepada cinta pertamanya. Tak hanya itu, ia juga membatalkan akses masukku ke acara. Aku melangkah keluar, berbalik, dan memasuki panggung peragaan busana di seberang. Di sana, Satria Wibawa, pimpinan muda Gria Kencana, secara pribadi merapikan ujung gaunku. "Sudah lama, aku menunggumu kembali Lajang," ujarnya. Malam sebelum gladi bersih Jakarta Fashion Week, lampu di belakang panggung menyilaukan mata. Label gantung pada koleksi pamungkas yang seharusnya tertera namaku, Kirana Wulandari, telah diganti seluruhnya dengan nama Maya Anindita. Baskara Aditama berdiri di depan deretan busana, mengambil gaun terakhir berwarna perak dengan detail bustier dari tanganku. Ia adalah suamiku, sekaligus pendiri jenama Aditama. Namun pada saat itu, tatapannya bukanlah tatapan seorang suami pada istrinya, melainkan pada sebuah alat yang akhirnya bisa disingkirkan. Maya Anindita keluar dari ruang ganti, mengenakan gaun pamungkas hasil rancanganku. Ekor gaunnya terhampar di lantai seperti serpihan cahaya bulan yang pecah. Ia berputar sekali, lalu tersenyum dan bertanya pada Baskara, "Baskara, apa aku terlihat terlalu menonjol memakainya?" Baskara merapikan pin perak di pinggangnya. "Koleksi pamungkas memang harus menonjol. Desain Kirana sangat solid, tapi kamulah yang lebih pantas berdiri di bawah sorotan lampu." Aku tidak langsung bicara. Aku hanya menatap tumpukan kartu identitas baru di samping rak pakaian. Creative Director, Maya Anindita. Chief Designer, Kirana Wulandari. Kartu namaku tertindih di paling bawah, sudah terlipat hingga membekas. Aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Detik berikutnya, seorang produser eksekutif berjalan cepat menghampiriku dengan wajah canggung. "Bu Kirana, sistem menunjukkan akses masuk Ibu telah dicabut. Daftar keamanan dari pihak penyelenggara juga sudah diperbarui. Ibu tidak bisa masuk ke gladi bersih malam ini." Aku menatap Baskara. Ia menghindari tatapanku dan hanya berbisik, "Kembalilah ke hotel dulu." Maya Anindita berseru pelan. Ah, seolah-olah ia baru menyadari hal itu. "Mbak Kirana, jangan salah paham. Baskara hanya khawatir media akan menulis berita yang tidak-tidak. Aku kan baru kembali ke Indonesia. Kalau Mbak ada di sini juga, semua orang akan bertanya macam-macam." Aku bertanya pada Baskara, "Mengapa koleksi pamungkasku menggunakan namanya?" Ia mengerutkan kening. "Hanya untuk presentasi malam ini. Hak cipta dan kredit inti akan dikembalikan kepadamu nanti." Maya butuh kesempatan ini, dia sudah menunggu selama 8 tahun. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum karena tiba-tiba mengerti. Ternyata saat seseorang berpihak, ia bisa mengubah perampasan menjadi sebuah bentuk pengorbanan. Aku meletakkan kartu identitas yang lecek itu kembali ke meja, lalu perlahan melepas cincin kawin dari jari manis kiriku dan meletakkannya di sebelahnya. Cincin itu menyentuh permukaan plastik kartu, menghasilkan bunyi yang sangat pelan. Beberapa orang di belakang panggung menoleh. Wajah Baskara berubah. "Kirana, jangan membuat keributan di sini." Aku mengambil ponselku dan membuka email. Sebuah pesan dari Gria Kencana yang masuk setengah jam lalu masih ada di sana. "Ibu Kirana Wulandari, jika Anda mengonfirmasi pengunduran diri dari peragaan utama jenama Aditama, panggung independen Gria Kencana tetap menyediakan posisi pamungkas untuk Anda." Aku menekan tombol konfirmasi. Lalu, aku menutup akses eksternal ke Cloud Storage Design bersama jenama Aditama. Itulah satu-satunya kunci yang selama 3 tahun ini tidak pernah kuserahkan. Aku berkata pada Baskara, "Tenang saja, aku tidak akan membuat keributan." Selesai bicara, aku berbalik dan berjalan keluar. Baskara memanggilku dari belakang, "Kirana Wulandari, jika kau melangkah keluar hari ini, jangan pernah menyesal." Aku tidak menoleh. Begitu pintu belakang panggung terbuka, di ujung koridor lain tampak papan lampu biru dari panggung seberang. Satria Wibawa, pimpinan muda Gria Kencana, berdiri di sana bersama asisten dan penata gayanya. Ia melihatku, seolah sudah tahu aku akan datang. Saat aku tiba di hadapannya, aku masih mengenakan gaun satin hitam yang belum selesai dijahit. Ujung gaunnya tersibak oleh angin koridor. Satria berjongkok, merapikan ujung gaun itu untukku, lalu meratakan lipatan yang belum selesai dengan ujung jarinya. Ia mendongak menatapku, suaranya jernih dan cukup jelas, "Sudah lama aku menunggumu kembali Lajang." Semua suara di koridor seakan lenyap. Aku menunduk menatapnya. "Pak Satria, kalimat itu kurang pantas untuk sebuah tawaran kerja." Ia tersenyum, lalu berdiri dan memberikan kartu identitas. "Baiklah, akan kuganti. Kirana Wulandari,
Panggung Gria Kencana membutuhkan desainer pamungkas yang sesungguhnya. Aku menerima kartu itu. Di sana tidak tertera nyonya seseorang atau desainer gabungan jenama Aditama. Hanya namaku, Kirana Wulandari. 7 menit setelah meninggalkan belakang panggung Aditama, untuk pertama kalinya aku melangkah masuk ke panggung peragaan busana lain dengan namaku sendiri. Panggung Gria Kencana setengah lebih kecil dari milik Aditama. Tidak ada lampu kristal raksasa, tidak ada deretan selebriti yang diundang, juga tidak ada dinding jenama berwarna emas favorit Baskara. Di sini hanya ada koridor hitam panjang yang di kedua sisinya tergantung kain tule biru keabuan. Cahaya menembus dari balik kain, seperti sinar bulan di bawah permukaan laut. Satria bertanya padaku, apa koleksimu masih bisa ditampilkan? 7 busana bisa, jawabku. Ia tidak bertanya kemana perginya 5 busana yang lain. Ia hanya berkata, 7 juga bisa jadi pamungkas. Aku menatapnya sekilas. 7 busana bukanlah koleksi yang utuh. Penilaian komersial akan memotong nilai. Kalau begitu, buat mereka mengingat ke-7 busana ini, ucapnya dengan nada mantap. Bukan untuk menghibur atau membujuk, melainkan seperti sedang membahas sebuah proyek dengan risiko yang terkendali. Aku meletakkan ponsel di atas meja rias, membuka folder backup di memori internal. Peragaan utama Aditama telah mengambil 12 set busana siap pakai dari koleksiku Kisah Samudra. 12 bab yang kukerjakan setengah tahun ini, mulai dari pecah arus saat fajar, karang gelap, bahtera karam, hingga yang terakhir, pulang ke dermaga. Mereka pikir koleksi pamungkas hanyalah sebuah gaun. Tapi aku tahu, yang membuat koleksi ini menjadi satu kesatuan bukanlah ke-12 busana itu, melainkan logika struktural di dalam setiap rancangan. Aku merancang tulang bustier yang bisa dilepas. Lipatan terbalik, dan garis bahu tersembunyi. Hal-hal ini, tanpa melihat catatan pembuatan pola, sangat sulit ditiru hanya dari foto. 5 busana yang mereka ambil adalah versi paling awal yang kukirim ke ruang sampel Aditama. Sementara di dalam koperku, ada 7 busana versi final yang belum pernah kupublikasikan. Ini adalah kebiasaanku. Sebelum setiap peragaan utama, aku selalu menyimpan satu set versi yang kusesuaikan dengan tangan. Baskara selalu bilang, aku terlalu berhati-hati. Katanya, antara suami istri seharusnya tidak perlu ada rahasia, bahkan untuk sepotong gaun. Namun, kenyataan membuktikan, hatilah yang lebih dulu terbagi, barulah gaun-gaun ini bisa terselamatkan. Saat penata gaya membantuku mengepaskan pinggang gaun, ponselku berdering. Panggilan dari Baskara. Aku tidak menjawab. Panggilan kedua, ketiga, hingga kelima, akhirnya kuangkat. Suaranya terdengar sangat berat. Kamu di mana? Di seberang, jawabku. Hening selama 2 detik di ujung telepon. Lalu, ia tertawa seolah mendengar lelucon paling absurd. Kamu pergi ke Gria Kencana? Kirana, apa kamu sadar berapa banyak media yang mengawasimu malam ini? Tindakanmu ini sama saja dengan menginjak-injak harga diri Aditama. Aku menatap diriku di cermin. Garis bahu gaun satin hitamku belum sepenuhnya rapi, 3 jarum perak masih tersemat di pinggang. Saat kamu memberikan koleksiku pada Maya Anindita, apa kamu memikirkan harga diriku? Sudah kubilang, ini hanya untuk presentasi. Seru Baskara dengan dingin. Kenapa kamu harus merusak kerja keras semua orang di saat seperti ini? Semua orang. Aku mengulang 2 kata itu dengan pelan. Siapa yang kamu maksud dengan semua orang? Apakah termasuk orang yang mengganti kartu identitasku? Orang yang menghapus namaku dari daftar keamanan? Atau Maya Anindita, yang berdiri di bawah sorotan lampu mengenakan gaun pamungkasku? Ia tidak menjawab. Dari telepon terdengar suara Maya, Baskara, sudah waktunya foto bersama. Baskara segera berkata, kembalilah dulu. Ada apa-apa, kita bicarakan di hotel. Tidak perlu, jawabku. Kirana Wulandari, suaranya memberat. Jangan lupa, semua kontrak eksternal jenama Aditama aku yang tanda tangani. Kalau kamu pergi malam ini, Gria Kencana belum tentu bisa melindungimu. Aku menjawab dengan tenang, kalau begitu, jangan lupa juga. Draft awal, pola, instruksi teknis, dan catatan eksperimen kain untuk Kisah Samudra, 12 bab semuanya terdaftar atas namaku sebagai hak cipta. Ujung telepon senyap total. Aku menutup panggilan. Satria Wibawa berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Ia mengetuk kusen pintu. Perlu aku pergi sebentar? Tidak perlu. Ini urusan pekerjaan. Aku tidak takut orang lain tahu aku sedang mengurus masalah perkawinanku. Ia mengangkat alisnya. Dibereskan dengan sangat tenang. Ketenangan itu datang karena terpaksa, kataku sambil membalikkan ponsel di atas meja.
Tolong hubungi tim hukum. Bukan untuk menggugat, tapi untuk mengamankan bukti terlebih dahulu. Satria tidak banyak bertanya, langsung berkata pada asistennya, cari tim HKI, Hak Kekayaan Intelektual, yang biasa menangani Gria Kencana. Hanya amankan bukti, jangan membuat pernyataan atas namanya. Kalimatnya membuatku menatapnya sejenak. Ia tahu batasan. Itu adalah hal yang langka. Aku tidak butuh seorang pria maju untuk membelaku. Aku butuh seseorang yang tidak mengacaukan medan perangku. Pukul 22.015, peragaan utama Jenama Aditama dimulai. Pukul 22.37, Maya Anindita berjalan di atas panggung peraga mengenakan gaunku, pulang ke dermaga. Media sosial seketika ramai. Kembalinya Maya Anindita begitu memukau. Aditama akhirnya punya seorang muse. Kirana Wulandari itu siapa? Bukankah dia hanya desainer di balik layar? Aku duduk di belakang panggung Gria Kencana, membaca semua komentar itu. Jari-jariku tidak bergetar. Pukul 22.058, giliran peragaan independen Gria Kencana. Giliranku untuk tampil sebagai pamungkas. Saat lampu meredup, tidak ada seorang pun di sana yang tahu set busana apa yang akan kutampilkan. Musik mulai mengalun. Busana pertama. Pecah arus. Model berjalan keluar dari balik kain tula, garis bahunya seperti tebing batu yang terkikis ombak, detail tulang perak di pinggangnya sedikit meregang seiring langkahnya. Busana kedua. Karang gelap. Ketiga. Bahtera karam. Saat busana ketujuh, aku sendiri yang berjalan ke panggung. Aku mengenakan gaun satin hitam itu. Jarum perak di pinggangnya sudah dilepas, meninggalkan bekas jahitan tangan yang sengaja diekspos. Itu bukan cacat, itu adalah tanda tanganku. Hening sejenak di antara penonton. Kemudian, kilatan lampu kamera mulai menyala dari barisan pertama. Aku melihat Satria Wibawa berdiri di sisi panggung. Ia tidak bertepuk tangan, hanya menatapku dengan tenang menyelesaikan peragaan. Pada saat itu, aku tiba-tiba tidak lagi membenci Baskara. Setidaknya, bukan kebencian yang utama. Aku sadar dengan lebih jelas bahwa hal yang lebih mengerikan dari dikhianati adalah bagaimana aku di masa lalu membiarkan diriku perlahan-lahan diganti namanya dalam sebuah hubungan, perlahan-lahan ditutupi, perlahan-lahan dijadikan belakang panggung bagi orang lain. Di ujung panggung, aku berhenti. Kamera menyorot wajahku. Aku mengangkat tangan, menunjukkan jari manis kiriku yang kosong di bawah sorotan lampu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Keesokan paginya, foto itu menjadi trending topik. Tagarnya singkat. Kirana cincin kosong pamungkas. Saat berita itu meledak, Baskara tidak langsung mencariku. Ia lebih dulu meminta tim Humas Aditama merilis pernyataan. Pernyataan itu ditulis dengan sangat indah. Jenama Aditama menghormati kreasi setiap desainer. Nona Maya Anindita, sebagai muse kolaborasi khusus Jenama, berpartisipasi dalam presentasi pamungkas musim ini. Nona Kirana Wulandari berhalangan hadir karena alasan pribadi. Kesalahpahaman yang terjadi saat ini sedang dalam proses komunikasi. Alasan pribadi, kesalahpahaman. Dua frasa itu seperti kain bersih yang menutupi semua kejadian memalukan tadi malam. Setelah membaca pernyataan itu, aku memberikan ponselku pada pengacara. Pengacara itu bermarga Tirtayasa, direkomendasikan oleh tim hukum Gria Kencana, tetapi dari awal hingga akhir ia hanya menandatangani surat kuasa pribadi denganku. Pak Tirtayasa bertanya, Anda mau segera merilis pernyataan balasan? Jangan dulu, jawabku. Ia sedikit terkejut. Aku membuka laptop, menampilkan 3 dokumen. Pertama, bukti digital dari 12 gambar desain kisah samudra. Kedua, catatan sampel dari laboratorium kain. Ketiga, draft perjanjian lisensi hak cipta antara aku dan Jenama Aditama yang belum juga ditandatangani secara resmi. Setelah melihatnya, Pak Tirtayasa mengerutkan kening. Mereka belum mendapatkan lisensi penuh? Belum. Kenapa? Aku terdiam beberapa detik. Karena aku terus menunggu Baskara mengubah perjanjian itu menjadi perjanjian pengembangan bersama secara resmi. Dia menundanya selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu, ia selalu berkata sibuk. Sibuk dengan peragaan utama. Sibuk mencari pendanaan. Sibuk dengan distribusi luar negeri. Aku percaya padanya. Sekarang aku berpikir, itu bukan sibuk. Ia sedang menunggu Maya Anindita pulang. Pak Tirtayasa berkata, kalau begitu, Anda berhak meminta penyelenggara untuk menangguhkan penggunaan desain terkait. Setidaknya meminta Jenama Aditama untuk menambahkan nama Anda dan keterangan sumber. Tidak bisa ditangguhkan lagi. Seluruh peragaan sudah selesai.
Tapi untuk rilis media selanjutnya, pesanan dari Buyer, dan lisensi komersial, aku mau semuanya dibekukan. Bisa dilakukan, angguknya. Pukul 2 siang, telepon pertama dari jenama Aditama masuk. Bukan Baskara, melainkan Direktur Operasional, Pak Budi. Nada bicara Pak Budi lebih canggung daripada petugas keamanan semalam. Bu Kirana, pihak Buyer dari luar negeri menunggu konfirmasi parameter teknis untuk 5 busana pamungkas. Pihak Mbak Maya tidak bisa memberikan versi lengkapnya. Apa Ibu bersedia mengirimkan dokumennya kembali? Kirim ke siapa? Ke jenama, Bu. Jenama yang mana? Yang mencantumkan nama Maya Anindita itu? Pak Budi terdiam. Suruh Baskara Aditama sendiri yang datang menemuiku, kataku. Setengah jam kemudian, Baskara tiba di lobi Hotel Gria Kencana. Aku turun menemuinya. Ia masih mengenakan setelan hitam yang sama dari semalam, kerahnya sedikit kusut, matanya merah. Begitu bertemu, ia langsung menatap tangan kiriku. Cincinnya sudah tidak ada. Wajahnya kembali muram. Cincinnya mana? Kutinggalkan di belakang panggungmu, jawabku. Ia menatapku tajam. Kirana, apa kamu harus bertindak sejauh ini? Aku menyodorkan sebuah dokumen padanya. Bukan harus, tapi sudah sampai di tahap ini. Ia membuka halaman pertama, melihat judulnya, dan raut wajahnya berubah. Surat gugatan cerai. Ia tidak lanjut membaca, langsung menutupnya. Aku tidak setuju. Kamu bisa bicara dengan pengacaramu. Hanya karena sebuah nama? Aku menatapnya, tiba-tiba merasa lucu. Sampai sekarang, ia masih menganggap ini hanya masalah sebuah nama. Baskara. Ini tentang akses masuk, tentang kepemilikan desain, tentang posisi publik. Ini tentang caramu memberitahu semua orang di hadapanku bahwa Maya Anindita lebih pantas dilihat daripada aku. Jakunnya bergerak. Maya baru kembali, dia tidak punya koneksi. Dulu dia demi aku. Ia berhenti. Aku melanjutkan, demi kamu melepaskan kesempatan ke luar negeri, demi kamu kehilangan kariernya, demi kamu menunggu 8 tahun. Aku sudah terlalu sering mendengar cerita itu. Setiap kali, Baskara menggunakan rasa bersalahnya untuk memintaku mengalah. Posisi di meja utama pernikahan, Maya pernah duduk di sana. Pembukaan galeri pertama jenama, Maya yang menggunting pita. Ulang tahun ibunya, aku memasak satu meja penuh, Maya hanya memberikan sebuah syal dan semua orang memujinya perhatian. Aku terus mengalah hingga akhirnya aku menjadi latar belakang. Ia berkata, kamu tahu aku berutang padanya. Aku tahu, anggukku. Kamu berutang padanya, jadi kamu membayarnya dengan milikku. Rona canggung melintas di wajahnya, tapi cepat-cepat ia tekan. Jangan bicara sekasar itu. Jenama Aditama juga memberimu panggung. Tanpa jenama ini, desain-desainmu tidak akan dilihat orang. Aku tertawa pelan. Tadi malam, tanpa jenama Aditama, aku juga dilihat orang. Kalimat itu menusuknya. Tatapannya menjadi dingin. Obat apa yang diberikan Satria Wibawa padamu? Aku tidak menjelaskan. Salah satu cara paling umum bagi seorang pria untuk menyangkal adalah dengan menganggap kesadaran seorang wanita sebagai pengaruh dari pria lain, seolah-olah wanita tidak punya otak, tidak punya penilaian, dan tidak punya kemampuan untuk pergi. Ini bukan masalah Satria Wibawa. Ini masalah kita. Ia melemparkan surat gugatan cerai itu kembali padaku. Tenangkan dirimu beberapa hari. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku menangkap dokumen itu dan memasukkannya kembali ke tas. Kalau begitu, kita tempuh jalur hukum. Aku berbalik hendak pergi. Tiba-tiba ia mencengkeram pergelangan tanganku, sangat kuat. Kirana, jangan paksa aku. Aku menunduk menatap tangannya. Dulu, tangan ini menggandengku di karpet merah, melindungiku dari sorotan media. Sekarang, ia mencengkeramku hanya karena tidak ingin aku lepas dari kendalinya. Aku berkata pelan, lepaskan. Ia tidak bergerak. Satria Wibawa berjalan keluar dari lobi hotel, berhenti beberapa langkah dari kami. Ia tidak maju untuk melerai, hanya menatap Baskara. Pak Baskara, di sini ada CCTV. Baskara melepaskan cengkeramannya. Aku menarik tanganku. Sudah ada bekas merah melingkar. Aku tidak mengusapnya. Hanya berkata pada Baskara, lain kali. Bicaralah dengan pengacaraku. Malam itu, sepertiga pesanan dari buyer luar negeri untuk jenama Aditama ditangguhkan. Alasannya sederhana. Para buyer menginginkan penjelasan teknis dan lisensi asli, dan semua itu masih ada di tanganku. Baskara benar-benar panik pada hari ketiga. Bukan karena aku tidak pulang, bukan karena aku mengirim surat somasi, melainkan karena ruang pola jenama Aditama berhenti beroperasi. Bu Sinta,
Kepala ruang pola meneleponku dengan suara berbisik. Kirana, Maya Anindita membawa 2 orang baru, katanya mau mengubah polamu. Aku tidak mengizinkan mereka menyentuh sampel inti. Tanganku yang memegang cangkir kopi berhenti sejenak. Baskara di mana? Dia sedang menemani Maya bertemu investor. Bu Sinta menghela napas. Katanya, struktur yang kamu tinggalkan terlalu rumit, tidak cocok untuk komersialisasi, jadi mau diubah agar lebih ringan. Aku langsung tahu ada yang tidak beres. Busana-busana itu, jika diubah garis bahunya, akan hancur. Foto saat peragaan memang akan terlihat bagus, tapi produksi massalnya akan gagal total. Pola kertasnya masih di ruang pola? Tanyaku. Di brankas. Kuncinya sudah kuganti. Tenggorokanku terasa sedikit tercekat. Tidak semua orang di jenama Aditama mengkhianatiku. Bu Sinta sudah bekerja denganku selama 3 tahun. Ia tahu lebih baik dari siapapun siapa yang sering berjongkok di lantai, sampai jam 2 pagi untuk memperbaiki ujung gaun. Bu Sinta, ibu tidak perlu mengambil risiko untukku. Cukup foto kondisi brankas dan kirimkan padaku. Jangan melawan mereka secara langsung. Aku tahu. Tapi Kirana, kamu harus hati-hati. Maya Anindita tidak hanya ingin tampil sekali saja. Ia mengirimkan sebuah foto. Di foto itu, Maya Anindita berdiri di depan pintu ruang pola, memegang sebuah dokumen. Aku memperbesarnya. Di sudut kanan bawah dokumen, terlihat beberapa kata dalam bahasa Inggris, Marl Fast Fashion, Preliminary Agreement. Marl. Aku menatap nama itu, hatiku tiba-tiba terasa berat. Ini bukan buyer biasa. Marl adalah grup mode cepat dari luar negeri yang paling ahli dalam membongkar elemen adibusana menjadi produk murah dan meluncurkannya dalam 3 minggu. Jika Maya Anindita menggunakan koleksi pamungkasku untuk negosiasi hak prapenjualan dengan Marl, ini bukan lagi soal merebut satu peragaan busana. Ini berarti ia ingin memecah desainku menjadi kepingan dan menjualnya ke kanal-kanal murah di seluruh dunia. Aku segera menelepon Pak Tirtayasa. Setelah mendengar penjelasanku, ia berkata, jika bisa dibuktikan mereka melakukan prapenjualan komersial tanpa lisensi, masalahnya akan menjadi serius. Buktinya belum cukup, kita butuh dokumen perjanjian asli, atau rantai email, atau seseorang yang bisa bersaksi. Aku teringat seseorang. Adi. Dulu ia anak magang di bawah bimbinganku, sekarang bekerja di divisi e-commerce Aditama. Aku mengiriminya pesan. 10 menit kemudian, ia membalas. Mbak Kirana. Aku sedang tidak bisa bicara. Jam 11 malam di pintu belakang ruang pola lama. Hari itu, untuk pertama kalinya aku kembali ke kantor Aditama. Bukan dari pintu utama, melainkan dari pintu lift barang tua di samping tempat parkir bawah tanah. Pukul 11 malam, seluruh gedung hanya diterangi beberapa lampu. Adi, mengenakan topi, berdiri di depan pintu. Melihatku, matanya langsung memerah. Mbak Kirana, maafkan aku. Apa yang kamu lakukan? Ia menggertakkan gigi dan menyerahkan sebuah flash disk. Maya Anindita menyuruh Departemen Operasional membersihkan database, semua catatan revisi yang pernah Mbak unggah disatukan ke dalam namanya. Aku yang bertanggung jawab migrasi data. Aku tidak tega menghapus semuanya, jadi aku diam-diam membuat cadangannya. Aku menerima flash disk itu. Kenapa baru memberikannya sekarang? Adi terdiam cukup lama. Karena aku dengar dia bilang pada Pak Baskara, setelah kontrak prapenjualan dengan Marl ditandatangani, mereka akan bilang kalau penampilan Mbak di Gria Kencana kemarin itu menjiplak koleksi Aditama yang belum dirilis. Dengan begitu, nama baik Mbak akan hancur lebih dulu. Aku menggenggam flash disk itu erat. Benar saja. Mereka bukan takut aku merebut sorotan. Mereka takut aku bisa membuktikan bahwa akulah pencipta aslinya. Adi menambahkan, Mbak, ada satu hal lagi. Email pembatalan akses masuk Mbak bukan kesalahan teknis dari keamanan. Pak Baskara sendiri yang menyuruh bagian administrasi mengubahnya. Aku sudah menduganya. Tapi mendengarnya langsung terasa seperti ditusuk jarum halus. Apa emailnya bisa didapat? Bisa, tapi aku hanya bisa mengambil tangkapan layar. Cukup. Ia menyodorkan ponselnya. Di layar, tampak pesan dari Baskara kepada bagian administrasi, Kirana Wulandari tidak masuk area internal malam ini. Jika ada pertanyaan media, jawab seragam, alasan kesehatan. Di bawahnya ada satu kalimat lagi. Kredit pamungkas gunakan versi yang diberikan Maya. Aku menyimpan foto itu. Angin di depan pintu lift barang terasa dingin. Adi berbisik, Mbak, apa Mbak akan menggugat perusahaan? Aku menatapnya. Aku menggugat orang yang berbuat salah, bukan setiap orang yang mencari nafkah di dalamnya.
Ia akhirnya bisa bernapas lega. Aku berbalik hendak pergi, tiba-tiba pintu lift terbuka. Baskara berdiri di dalamnya. Ia jelas baru turun dari lantai atas, masih memegang kunci mobil. Mata kami bertemu. Udara terasa beku. Tatapannya jatuh pada Adi, lalu kembali pada flash disk di tanganku. Kirana Wulandari, kamu datang ke kantor tengah malam untuk mencuri? Aku memasukkan flash disk itu ke dalam tas. Mengambil kembali catatanku sendiri bukan mencuri. Baskara melangkah mendekat. Wajah Adi memucat. Ia berdiri di depanku, berusaha melindungiku. Baskara tersenyum dingin. Sekarang kamu sudah pintar merekrut orang. Kamu yang mengajariku, balasku. Wajahnya tampak kesal. Berikan flash disk itu. Tidak. Ini perusahaan Aditama. Di sini juga tersimpan bukti hasil karyaku. Ia menatapku, tiba-tiba merendahkan suaranya. Kamu pikir dengan mendapatkan ini kamu bisa menang? Kirana, kamu terlalu naif. Karya yang dibuat dalam masa perkawinan, sumber daya perusahaan, tim kantor. Semua ini tidak bisa dipisahkan hanya dengan mengatakan, ini desainku. Aku menatapnya. Ia akhirnya berhenti berpura-pura. Ia tahu apa yang telah ia ambil. Ia selalu tahu. Kalau begitu, biar pengadilan yang memisahkan, kataku. Ia tertawa kecil. Sebelum pengadilan memutuskannya, opini publik akan memutuskannya lebih dulu. Keesokan paginya pukul 9, jenama Aditama merilis pernyataan kedua. Kali ini, mereka tidak lagi bicara tentang kesalahpahaman. Mereka mengatakan aku, tanpa izin, membawa desain milik jenama Aditama yang belum dirilis untuk berpartisipasi dalam peragaan Gria Kencana, diduga melanggar kontrak dan hak cipta. Maya Anindita membagikan ulang pernyataan itu dengan satu kalimat. Yang benar akan tetap benar. Semoga karya orisinal dihargai. Kolom komentar seketika meledak. Saat aku menerima telepon dari Pak Tirtayasa, ia hanya berkata satu hal, mereka mulai melakukan serangan balik. Pernyataan jenama Aditama lebih kejam dari yang kubayangkan. Mereka tidak secara langsung menuduhku menjiplak, tetapi setiap kata mengarahkan orang untuk berpikir demikian. Karya bersama dalam pernikahan, investasi sumber daya jenama, ditampilkan tanpa persetujuan, merusak keutuhan peragaan utama. Istilah-istilah itu cukup untuk membuat air menjadi keruh. Banyak orang tidak mengerti tentang hak cipta atau alur kerja industri desain. Mereka hanya melihat sebuah jenama yang lebih besar dan seorang Maya Anindita yang dicitrakan sebagai muse yang baru kembali. Dalam sekejap, citraku berubah dari desainer wanita kuat dengan Kirana cincin kosong pamungkas menjadi istri pencemburu yang mencuri desain perusahaan setelah berselisih soal perceraian. Lobi Hotel Gria Kencana segera dipenuhi media. Saat aku turun, seorang wartawan menyodorkan mikrofon nyaris ke wajahku. Ibu Kirana, apakah Anda mengakui bahwa 7 busana di panggung Gria Kencana berasal dari sumber daya jenama Aditama? Apakah konflik pernikahan Anda dengan Bapak Baskara Aditama memengaruhi kepemilikan karya? Maya Anindita berkata karya orisinal harus dihargai, bagaimana tanggapan Anda? Petugas keamanan menghalangi mereka. Aku tidak menjawab. Ini bukan diam karena mengaku kalah. Aku tahu serangan balik yang sesungguhnya tidak bisa dilakukan dengan emosi atau drama. Tapi opini publik tidak menunggu. Siang itu, salah satu mitra Gria Kencana menarik sponsor untuk pameran independenku selanjutnya. Alasannya sangat sopan, tidak nyaman untuk bekerja sama selama masa kontroversi. Kin, asistenku, menyerahkan email itu dengan mata memerah. Bu Kirana, bagaimana mereka bisa begitu? Padahal semalam saat melihat peragaan, mereka bilang sangat suka. Kerja sama bisnis lebih suka menabur bunga di atas permadani. Jarang ada yang mau memberikan arang di tengah salju, kataku. Lalu kita bagaimana? Tanya Chin. Aku menatap layar laptop. Pak Tirtayasa sedang menyusun rantai bukti, tetapi butuh waktu. Pihak penyelenggara juga mulai berhati-hati, memintaku dalam waktu 24 jam untuk memberikan bukti awal orisinalitas, jika tidak, mereka akan menangguhkan tayangan ulang dan foto media dari panggung Gria Kencana. Inilah serangan balasan pertama Baskara yang efektif. Ia tidak perlu langsung menang. Ia hanya perlu menahanku, membiarkan masa eksposurku berlalu, membiarkan pasar mengingat gaun pulang ke dermaga yang dikenakan Maya Anindita, dan membiarkan prapenjualan Marl dimulai. Saat itu tiba, bahkan jika aku berhasil membuktikan diriku, nilai komersialku sudah tergerus. Aku menelepon Bu Sinta. Apa 5 set sampel di brankas masih aman? Suara Bu Sinta terdengar pelan. Sudah tidak aman. Pak Baskara hari ini datang dengan pengacara,
Katanya mau menyegel aset jenama. Aku memejamkan mata, jangan dihalangi. Tapi itu busana-busanamu. Biarkan mereka menyegelnya. Kirana. Bu Sinta cemas. Semakin mereka terburu-buru menyegelnya, semakin menunjukkan ada sesuatu di dalamnya yang mereka takuti kulihat. Setelah menutup telepon, aku mengambil tas. Tepat saat itu Satria masuk. Ia melihatku hendak keluar. Mau kemana? Ke Aditama. Ke rumahku dan Baskara. Ia tidak mencegah, hanya bertanya, perlu mobil? Tidak perlu. Banyak media di bawah. Kalau begitu, biarkan mereka memotret. Aku keluar dari pintu utama hotel sendirian. Kilatan lampu kamera langsung mengerubungiku. Aku tidak menghindar, langsung menatap ke arah kamera. Malam ini pukul 8, saya akan membuka bagian pertama dari bukti yang bisa saya buka. Sebelum itu, tuduhan apapun, harap siapkan diri untuk menanggung konsekuensi hukum. Selesai bicara, aku masuk ke taksi. Saat tiba di apartemen pernikahan kami, kunci sandinya sudah tidak bisa dibuka. Aku berdiri di depan pintu, melihat lampu merah tanda kesalahan berkedip 3 kali. Apartemen ini dibeli Baskara sebelum kami menikah. Tapi isinya, dari gorden hingga meja kerja, dari cangkir di dapur hingga penataan lemari pakaian, semuanya aku yang mengatur sedikit demi sedikit. Sekarang ia mengganti sandinya. Sama seperti ia menghapusku dari sistem jenamanya, ia juga menghapusku dari rumah. Aku menelepon pengelola gedung, menunjukkan surat nikah dan bukti tinggal. Manajer gedung tampak sangat serba salah. Ibu Kirana, tadi pagi Pak Baskara berpesan, katanya kondisi emosional ibu sedang tidak stabil, jadi kami diminta untuk tidak sembarangan mengizinkan ibu masuk. Aku tertawa kecil. Kondisi emosional tidak stabil. Satu lagi istilah yang sangat berguna. Aku menelepon Baskara. Ia cepat mengangkatnya. Kamu ke rumah? Mau apa? Mengambil barang-barangku. Barang-barang di dalam jangan disentuh dulu. Tunggu kita bicara baik-baik. Sebelum bicara baik-baik, aku bahkan tidak boleh mengambil pakaianku. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu ia berkata dengan dingin, kamu boleh mengambil keperluan sehari-hari, tapi data pekerjaan tidak boleh dibawa. Atas dasar apa? Karena sekarang ada sengketa hak cipta. Aku menatap kunci pintu itu. Baskara, kamu benar-benar membuatku merasa asing. Ia terdiam sejenak, suaranya melembut. Kirana, asalkan kamu menarik somasi dari pengacara dan memberikan pernyataan publik bahwa 7 busana di Gria Kencana itu adalah kesalahpahaman, aku bisa menambahkan namamu kembali di kredit peragaan utama. Surat gugatan cerai itu juga bisa kuanggap tidak pernah ada. Aku tiba-tiba mengerti. Ia bukannya sama sekali tidak paham penderitaanku. Ia hanya merasa penderitaanku bisa diselesaikan dengan sebuah kredit nama yang terlambat. Malam ini aku akan merilis bukti pertamaku, kataku. Suaranya seketika menjadi dingin. Berani kamu. Aku menutup telepon. Pengelola gedung, setelah berkomunikasi jarak jauh dengan pengacara, akhirnya membuka pintu. Begitu pintu terbuka, aku mencium aroma familiar kayu aras di dalam rumah. Itu adalah wewangian favoritku dulu. Ruang tamu tidak banyak berubah, hanya saja di rak sepatu dekat pintu masuk, bertambah sepasang sepatu hak tinggi milik Maya Anindita. Satin putih, haknya sangat runcing. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya beberapa detik, lalu melewatinya, dan langsung masuk ke ruang kerja. Naskah di meja kerja sudah hilang. Laci sudah digeledah. CPU komputer juga sudah dipindahkan. Mereka benar-benar sudah datang. Aku berjongkok, membuka laci paling bawah dari lemari kayu tua. Di dalamnya ada sebuah buku sketsa bersampul satin biru tua. Ini adalah buku sketsa yang mulai kugunakan sejak kuliah. Baskara selalu menganggapnya usang, jadi ia tidak pernah menyentuhnya. Aku membuka halaman pertama. Di dalamnya terselip selembar sampel kain yang sudah menguning. Garis pertama dari koleksi kisah samudra ku gambar di balik sampel itu. Tanggalnya 4 tahun yang lalu. Saat itu, Maya Anindita masih di luar negeri, dan jenama Aditama bahkan belum berdiri. Pukul 8 malam, aku merilis video pertamaku. Video itu tidak berisi tangisan, hanya buku sketsa tua itu, bukti digital dengan stempel waktu, catatan eksperimen kain, dan tangkapan layar email pembatalan akses masukku semalam. Gambar terakhir adalah kartu identitasku yang telah diganti. Aku hanya menulis satu kalimat keterangan. Tolong kembalikan namaku ke tempatnya, di samping karyaku. 10 menit kemudian, arah angin di seluruh jagat maya mulai berubah. Tapi sebelum aku bisa bernapas lega, Maya Anindita mengunggah sebuah foto.
Foto itu menampilkannya mengenakan versi purwarupa gaun pulang ke dermaga, berdiri di studio kecil Bhaskara di masa-masa awal. Keterangan waktunya. 4 tahun yang lalu. Ia menulis. Ada cerita yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan selembar sketsa. Jariku berhenti di layar. Aku pernah melihat foto itu. Gaun di foto itu adalah sampel pertama yang kubuat untuk acara peluncuran bisnis rintisan Bhaskara. Saat itu, namaku belum dicantumkan secara publik, dan gaun yang dikenakan Maya, garis pinggangnya kurang 1 lipatan tersembunyi. Itu adalah versi purwarupa, versi yang kugagalkan sendiri dan kusimpan di gudang. Ternyata ia pernah memakainya. Foto Maya Anindita itu kembali mendorong opini publik ke dalam kekeruhan. Banyak yang mulai berkata, ternyata inspirasi kisah Samudra sudah lama terkait dengan Maya Anindita. Ada juga yang berkata, Kirana Wulandari hanya bergabung belakangan, mengemas ulang ide lama menjadi karyanya sendiri. Komentar yang paling menyakitkan adalah, pantas saja Bhaskara Aditama memilih Maya Anindita, dia muse yang sesungguhnya. Kirana Wulandari paling banter hanya desainer eksekutor. Aku menatap kata, desainer eksekutor itu untuk waktu yang lama. Dulu, aku paling takut orang berkata seperti itu. Karena itu, aku berusaha keras melakukan segalanya dengan sempurna. Aku takut Bhaskara dibilang mengandalkan istri, takut jenama ini disebut toko keluarga, takut Maya Anindita merasa canggung setelah kembali, takut ibu mertua bilang aku terlalu dominan, takut karyawan terjepit di tengah. Aku terlalu takut pada perasaan canggung banyak orang, hingga akhirnya hanya diriku sendiri yang didorong ke posisi paling canggung. Satria Wibawa mengetuk pintu dan masuk saat aku masih duduk di depan komputer. Ia meletakkan segelas air hangat di meja. Pihak penyelenggara menangguhkan sementara tayangan ulang Gria Kencana. Aku tahu, anggukku. Raut wajahmu tidak seperti orang yang tahu. Aku hanya sedang berpikir, siapa yang mengambil foto itu. Satria menarik kursi dan duduk. Ia tidak mendesakku, tidak juga berkata aku akan membantumu menyelesaikannya. Ia hanya bertanya, sudah terpikir? Bhaskara, jawabku. Sudut pengambilan foto itu sangat rendah, seperti diambil dari samping meja kerja. 4 tahun lalu, di studio kecil itu hanya ada 3 orang yang bisa masuk. Aku, Bhaskara, dan Adi. Adi saat itu belum menjadi direktur operasional, hanya asisten administrasi. Tapi hari itu Adi tidak ada di sana. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah Bhaskara. Ia sudah sejak lama membawa Maya Anindita masuk ke studio kerjaku. Jauh sebelum aku tahu, saat aku masih mengira Maya sedang menjalani pemulihan di luar negeri. Satria berkata, foto itu bisa membuktikan dia pernah memakai versi purwarupa, tapi tidak bisa membuktikan dia yang merancangnya. Aku menutup laptop. Karena itu, yang sebenarnya ia inginkan bukan membuktikan dirinya yang merancang, melainkan membuktikan bahwa ia punya hubungan emosional dengan koleksi ini. Selama orang percaya bahwa ia adalah sumber inspirasi, Bhaskara bisa mengarahkan kredit komersial sebagai kolaborasi dengan Muse. Lalu bagaimana kamu akan mematahkannya? Aku menatap buku sketsa tua di meja. Dengan membuktikan bahwa purwarupa itu sengaja kugagalkan. Mata Satria menunjukkan sedikit minat. Draft yang gagal bisa jadi bukti? Bisa. Aku membuka buku itu ke halaman tengah. Di sana tertempel 3 eksperimen garis pinggang. Yang pertama adalah versi yang dikenakan Maya Anindita di foto. Di sebelahnya ada catatan tanganku dari masa itu, pusat gravitasi terlalu ke atas, pinggang akan miring ke kanan saat berjalan. Tidak bisa digunakan. Catatan kedua di bawahnya bertuliskan. Tambahkan lipatan tersembunyi bisa mengatasi masalah. Barulah yang ketiga, adalah struktur pulang ke dermaga yang final. Jika dia mengenakan draft gagalku, maka dia tidak mungkin menjadi rekan pencipta desain finalnya, kataku. Satria mengangguk. Cukup jelas. Masih belum cukup, balasku. Karena masyarakat awam belum tentu mengerti struktur. Aku butuh sebuah panggung, sebuah momen di mana semua orang bisa melihat masalahnya dengan mata kepala sendiri. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Keesokan harinya, Maya Anindita melakukan wawancara siaran langsung dengan sebuah media mode. Ia mengenakan gaun purwarupa pulang ke dermaga itu. Pembawa acara bertanya, banyak warganet yang penasaran, apa sebenarnya hubungan Anda dengan koleksi kisah Samudra? Maya menunduk, mengelus ujung gaunnya, dan tersenyum lembut. Ini adalah mimpi yang Bhaskara simpan untukku sejak lama. Kemudian Mbak Kirana bergabung dengan jenama, dan kami bersama-sama membuatnya menjadi lebih utuh. Aku tidak ingin memperebutkan apapun,
hanya berharap semua orang ingat bahwa di balik sebuah desain, ada juga cerita tentang manusia dan hubungannya. Setelah ia selesai bicara, layar dipenuhi komentar yang memujinya berjiwa besar. Aku langsung menelepon Qin. Bantu aku hubungi pembawa acara siaran langsung itu. Aku bisa ikut terhubung. Qin terkejut. Sekarang, Bu? Sekarang. 3 menit kemudian, aku muncul di layar siaran langsung. Pembawa acara jelas tidak menyangka aku akan muncul, ekspresinya sempat kaku sesaat. Maya Anindita bahkan berhenti tersenyum. Aku berkata ke kamera, "Nona Maya, karena Anda bilang itu adalah karya yang diselesaikan bersama. Bisakah Anda berjalan 3 langkah di depan kamera?" Pembawa acara bingung. "Ibu Kirana, apa maksudnya?" Gaun yang ia kenakan adalah versi Purwarupa. Pusat gravitasi di pinggangnya bermasalah. Berjalan 3 langkah saja, semua orang akan melihatnya. Wajah Maya Anindita sedikit memucat. Baskara tidak ada di lokasi untuk melindunginya. Ia tersenyum dengan sangat kaku. "Mbak Kirana, tindakanmu ini sangat tidak pantas. Orang yang namanya dicuri tidak punya kewajiban untuk menjaga kesopanan pencurinya," balasku. Komentar di siaran langsung seketika meledak. Pembawa acara, di bawah tekanan, berkata, "Nona Maya, jika berkenan." Maya terpaksa berdiri. Langkah pertama masih stabil. Langkah kedua, ujung kanan gaunnya jelas terseret ke belakang. Langkah ketiga, lipatan di pinggangnya ambruk setengah senti. Orang yang mengerti desain maupun yang tidak, semuanya melihat gaun itu miring. Aku mengangkat halaman buku sketsaku ke depan kamera. Garis pinggang versi ini sudah saya nyatakan tidak layak pakai 4 tahun lalu. Versi Pamungkas yang tampil di panggung Aditama adalah struktur yang saya perbaiki setelahnya. Nona Maya pernah memakai draft gagal bukan berarti ikut serta dalam perancangan. Warna di wajah Maya Anindita perlahan memudar. Ia masih ingin bicara, tapi tiba-tiba siaran langsung terputus. Tidak perlu ditebak, pasti pihak Baskara yang turun tangan. Tapi sudah terlambat. Rekaman layarnya sudah menyebar ke seluruh internet. Malam itu, gaun gagal Maya menjadi trending topik. Ini adalah kemenangan tahap pertamaku. Tapi aku tidak terlalu senang. Tengah malam, Pak Tirtayasa menelepon. Jenama Aditama mengajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan, meminta Anda untuk berhenti mempublikasikan materi yang dianggap rahasia dagang Aditama. Mereka juga menyerahkan sebuah perjanjian kepemilikan karya-karyawan yang pernah Anda tanda tangani. Aku terduduk tegak. Saya tidak pernah menandatanganinya. Suara Pak Tirtayasa terdengar berat. Tapi di dokumen itu ada tanda tangan Anda. Aku memejamkan mata. Baskara akhirnya mengeluarkan kartu andalannya yang paling kejam, pemalsuan perjanjian. Perjanjian kepemilikan karya-karyawan itu tertanggal 3 tahun lalu. Isinya menyatakan bahwa semua hasil desain yang kuselesaikan selama bekerja di jenama Aditama adalah milik perusahaan. Jika dokumen itu asli, semua bukti yang kuajukan sebelumnya akan melemah. Bukan karena tidak bisa membuktikan aku perancangnya, melainkan meskipun terbukti, karya itu akan dianggap milik perusahaan. Pak Tirtayasa mengirimkan hasil pindaiannya padaku. Aku memperbesar tanda tangan itu. Memang sangat mirip dengan tanda tanganku, terutama goresan terakhir yang menekan ke bawah, bahkan aku sendiri nyaris terkecoh. Tapi aku tahu, aku tidak pernah menandatangani dokumen ini. Karena 3 tahun lalu, kami baru menikah. Baskara secara pribadi berkata bahwa antara suami istri tidak perlu memisahkan karya sedetail itu. Saat itu, aku cukup bodoh untuk menganggapnya sebagai bentuk kepercayaan. Sekarang aku baru tahu, tidak menandatangani perjanjian resmi justru memberinya ruang untuk bermanuver. Pak Tirtayasa berkata, pemeriksaan keaslian tulisan tangan butuh waktu. Yang lebih merepotkan sekarang adalah sita jaminan. Begitu disetujui, dalam waktu singkat Anda tidak bisa lagi mempublikasikan bukti. Paling cepat berapa lama? Jika mereka mendesak, dalam 48 jam bisa keluar putusan sela. 48 jam. Itulah yang diinginkan Baskara. Karena konferensi pers prapenjualan Marl juga akan diadakan 48 jam lagi. Aku duduk di dekat jendela, memandangi layar besar peragaan Aditama di kejauhan yang masih menyala. Di layar, tampak wajah Maya Anindita. Dalam semalam, ia mundur selangkah dari kontroversi gaun gagal. Jenama Aditama mengemasnya sebagai muse lugu yang tidak mengerti teknis dan terseret dalam konflik suami istri. Dan Baskara sendiri, maju untuk diwawancara. Ia berkata, Kirana adalah desainer yang sangat berbakat, tetapi belakangan ini tekanan emosionalnya sangat besar. Saya harap semua orang memberinya ruang,
dan juga sedikit waktu untuk jenama kami. Ia tidak memakiku, bahkan memujiku. Tapi itu lebih beracun daripada makian. Ia membingkai semua perlawananku ke dalam tekanan emosional. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari Ibu Baskara. Ia langsung berkata, "Kirana, sudah cukup main-mainnya." Aku tidak menjawab. Ibu mertuaku melanjutkan, "Dalam rumah tangga, tidak ada yang tidak bisa dimaafkan. Baskara itu orang besar, kamu tidak bisa hanya karena satu wanita menghancurkan kariernya." Wanita itu mengenakan desainku, menggunakan namaku, kataku. "Memangnya kenapa?" Suara ibu mertuaku meninggi. "Kamu menikah dengan Baskara. Makan di rumah keluarga Aditama. Tinggal di rumah keluarga Aditama. Membantunya bukankah sudah seharusnya?" Aku mendengar kalimat itu dengan sangat jelas. Ternyata di mata mereka, aku bukan mitra, bukan istri. Aku adalah tenaga kerja yang diselamatkan oleh keluarga Aditama dan harus membalas budi. "Tante, percakapan telepon ini akan saya rekam dan serahkan pada pengacara." Hening beberapa detik di ujung sana. Lalu ia menutup telepon dengan marah. Siang harinya, putusan pengadilan belum keluar, tapi gelombang berita negatif kedua sudah muncul di internet. Berita itu menyebutku posesif setelah menikah, melarang Baskara bertemu teman-teman lamanya, dan mengatakan aku bercerai karena Satria Wibawa. Bahkan ada yang memotret momen saat Satria merapikan ujung gaunku, dengan keterangan, "Pindah ke lain hati tanpa jeda, pantas saja terburu-buru merebut desain." Aku menatap foto itu, tiba-tiba ingin tertawa. Momen itu adalah saat aku paling terpuruk, kini dipotong dan dibingkai menjadi sebuah dosa lain. Satria Wibawa datang menemuiku dengan raut wajah kurang baik. "Masalah ini sudah menyeret Gria Kencana. Saya bisa maju untuk memberikan klarifikasi." Aku menggeleng. "Semakin kamu menjelaskan, semakin mereka senang. Lalu kamu akan membiarkan mereka terus menulis sesuka hati?" Aku mendorong setumpuk dokumen ke arahnya. "Saya perlu meminjam tempat Gria Kencana untuk mengadakan sebuah acara pembongkaran teknis publik." Setelah membaca dokumen itu, tatapan Satria perlahan berubah. "Kamu mau membongkar busana-busana itu?" "Benar. Ketujuh busana itu adalah karyamu yang paling penting sekarang. Karya yang hanya bisa digantung di rak untuk dilindungi tidak akan bisa berbicara untukku. Ini adalah harganya." Membongkarnya berarti dalam waktu dekat busana-busana itu tidak bisa lagi ditampilkan sebagai busana utuh, yang juga berarti nilai komersialnya akan rusak. Tapi aku harus mengubah bukti dari kataku menjadi dilihat semua orang. Satria terdiam sejenak. Gria Kencana bisa menyediakan tempat dan teknologi siaran langsung. Tapi panel penilainya harus independen. Itu juga yang saya pikirkan. Aku sudah membuat daftarnya. Seorang profesor struktur busana, seorang pensiunan ahli pola adi busana, seorang perwakilan buyer internasional, dan seorang konsultan teknis dari pihak penyelenggara. Mereka tidak memiliki hubungan kepentingan denganku, juga tidak punya kerjasama langsung dengan jenama Aditama. Malam itu, Gria Kencana merilis pengumuman. Ibu Kirana Wulandari akan melakukan pembongkaran teknis publik, membedah 7 karya dari koleksi Kisah Samudra untuk menjelaskan sumber struktur desain. Gria Kencana hanya menyediakan tempat dan tidak berpartisipasi dalam kesimpulan. Setelah pengumuman itu dirilis, seluruh internet kembali gempar. Ada yang bilang aku gila, ada yang bilang ini pertaruhan terakhir, ada juga yang untuk pertama kalinya mulai bertanya dengan serius. Jika dia benar-benar pencuri, kenapa dia berani membongkar busananya di depan semua orang? Telepon dari Baskara masuk pukul 10 malam. Suaranya terdengar sangat lelah. "Kirana, jangan dibongkar." "Takut?" tanyaku. Ia menahan amarahnya. "Busana-busana itu juga aset jenama Aditama. Bukankah kamu bilang itu karya perusahaan? Kalau begitu, aku bongkar untuk membuktikannya pada semua orang. Bukankah itu bagus?" Napasnya memberat. "Kamu harus melakukan segalanya sampai tuntas?" Orang yang melakukannya sampai tuntas adalah orang yang memalsukan perjanjian. Ujung telepon hening. Ia tidak menyangkal. Hatiku pada saat itu juga menjadi dingin sepenuhnya. "Baskara, tanda tangan di perjanjian itu berasal dari mana?" tanyaku. Setelah lama, ia baru menjawab, "Kamu dulu pernah menandatangani banyak dokumen." Aku memejamkan mata, mengerti. Ia menggunakan tanda tangan yang kububuhkan saat aku masih mempercayainya, untuk dirangkai menjadi sebilah pisau. Keesokan siangnya, acara pembongkaran teknis publik dimulai. Aku berdiri di depan meja panjang, di hadapan kamera, menggunting lapisan dalam busana pertama, pecah arus. Saat gunting itu bergerak, kolom komentar siaran langsung menjadi hening.
Setiap guntingan terasa seperti menggunting masa laluku selama 3 tahun. Saat busana ketiga, Bahtera Karam, sang profesor struktur menunjuk pada deretan jahitan tangan yang sangat halus di bagian dalam. Ini bukan metode yang biasa digunakan oleh tim produksi massal. Lebih seperti kebiasaan pribadi jangka panjang. Aku membuka buku sketsa tuaku ke halaman yang sesuai. Di sana ada tanda jahitan yang sama. Profesor itu mengangguk, garis waktunya cocok. Saat busana kelima, konsultan teknis dari penyelenggara tiba-tiba berhenti. Ia menemukan serangkaian kode benang biru yang sangat kecil di bagian dalam lapisan. Ini apa? Aku menatap rangkaian kode itu dan berkata pelan, penanda air polaku. Semua orang menatapku. Setiap desain inti, saya akan meninggalkan kode terenkripsi di pola kertas dan lapisan dalam. Bukan untuk berjaga-jaga dari suami, tapi untuk berjaga-jaga dari pembajakan. Kalimat itu, bahkan saat kuucapkan sendiri, terasa ironis. Kolom komentar di layar meledak. Tapi tepat pada saat itu, sinyal siaran langsung tiba-tiba terputus. Qin berlari masuk dengan wajah pucat. Bu Kirana, akunnya dilaporkan dan diblokir. Serangan balik Baskara lagi-lagi mendahului langkah terakhirku. Saat siaran langsung diblokir, semua orang di lokasi tertegun. Baru saja menemukan penanda air, sinyal langsung putus. Ini lebih meyakinkan daripada pembelaan apapun bahwa ada yang merasa bersalah. Tapi rasa bersalah tidak bisa langsung menjadi bukti. Konsultan teknis dari penyelenggara mengerutkan kening. Apa rekaman cadangannya masih ada? Qin cepat-cepat mengangguk. Rekaman lokal masih berjalan. Lanjutkan, kataku. Qin menatapku. Tapi siaran langsungnya sudah tidak ada. Tidak masalah, kamera masih menyala. Aku berpaling ke meja panelis. Mohon para ahli untuk terus mencatat. Sekarang, setiap kesimpulan dari Anda lebih penting daripada komentar di siaran langsung. Satria Wibawa, yang berdiri di pinggir, segera meminta tim teknis untuk beralih ke jalur cadangan. Tapi laporan datang begitu deras. Setiap kali tautan baru dibuka, dalam beberapa menit langsung dilaporkan dan ditutup. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan warganet biasa. Ini adalah tim humas jenama Aditama yang sedang menekanku. Aku mengambil gunting, melanjutkan membedah busana ke-6. Tapi dalam hati aku sadar, kali ini Baskara berhasil menemukan titik lemahku. Aku butuh publisitas, ia memutus publisitas. Aku butuh waktu, ia mengulur waktu. Malam itu, rekaman lengkap belum bisa dirilis, tetapi putusan sela dari pengadilan tentang sita jaminan sudah lebih dulu tiba. Aku tidak boleh lagi secara proaktif mempublikasikan materi yang dianggap sebagai data komersial internal jenama Aditama. Meskipun materi itu sebenarnya milikku, aku harus menunggu sidang resmi. Inilah kenyataannya. Tidak semua kebenaran, begitu terungkap, langsung membuat penjahatnya tumbang. Terkadang, di tangan mereka ada perusahaan, pengacara, koneksi, uang, dan cukup banyak orang yang mau mendengarkan cerita versi mereka. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar kehilangan keunggulan. Para mitra Gria Kencana mundur lebih cepat. Pameran independen yang dijadwalkan untukku dibatalkan. Beberapa buyer lokal juga menunda komunikasi. Uang yang bisa kugunakan di rekening bankku hanya cukup untuk membayar biaya pengacara dan sewa studio selama 1 bulan. Qin bertanya apakah aku mau pulang dulu untuk beristirahat. Pulang kemana? Tanyaku. Ia langsung terdiam. Aku pindah ke sebuah apartemen sementara. 36 meter persegi, jendelanya menghadap jalan layang. Malam hari suara mobil sangat berisik. Aku menghamparkan ketujuh busana yang sudah terbedah di lantai, menjahitnya kembali satu persatu untuk mengamankannya. Jariku tertusuk jarum, tapi aku tidak berhenti. Tetesan darah menempel di lapisan hitam, segera kuseka dengan tisu basah. Aku tidak mengizinkan kerapuhanku tertinggal di karyaku. Pukul 2 dini hari, bel pintu berbunyi. Aku mengintip dari lubang pintu. Baskara berdiri di luar. Ia membawa sebuah kantong kertas berisi pakaian sehari-hariku yang kutinggalkan di apartemen kami. Aku tidak membuka pintu. Kirana, aku tahu kamu di dalam, katanya dari luar. Aku bertanya dari balik pintu, ada apa? Ia terdiam beberapa detik. Barang-barangmu kuantarkan. Letakkan saja di depan pintu, kita bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Suaranya merendah. Kamu kurusan. Tanganku yang memegang gagang pintu berhenti sejenak. Bukan karena terharu, tapi karena merasa konyol. Ia mengambil namaku, mengunci pintuku, memalsukan perjanjian untukku, memblokir kanalku, lalu datang tengah malam untuk mengatakan aku kurusan. Seolah-olah itu bisa membuktikan ia masih punya sedikit kehangatan. Baskara,
Jangan membuatku mual dengan cara seperti ini lagi. Hening lama di luar pintu. Saat ia bicara lagi, suaranya dingin. Kamu bersikeras membawanya ke pengadilan? Kalaupun kamu menang, kamu tidak akan bisa kembali seperti dulu. Aku memang tidak ingin kembali. Tiba-tiba ia bertanya, Satria Wibawa sehebat itu? Aku menghela napas. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Aku meninggalkanmu bukan karena ada orang yang lebih baik darimu. Aku pergi karena aku akhirnya sadar, seburuk apapun seseorang, ia tidak seharusnya tinggal bersama orang yang mencuri namanya. Di luar pintu senyap total. Setelah lama, suara langkah kakinya menjauh. Aku membuka pintu. Kantong kertas itu tergeletak di lantai. Di dalamnya, selain pakaian, ada juga cincin kawinku. Cincin itu diletakkan di dalam sebuah kotak beludru kecil. Aku menatapnya beberapa detik, lalu memasukkan kotak itu ke dalam laci, tidak membawanya kembali. Keesokan harinya, konferensi pers prapenjualan Marl dimulai tepat waktu. Mereka meluncurkan sebuah koleksi baru bernama Mutiara, dengan konsep promosi yang sangat mirip. Maya Anindita mengenakan versi sederhana dari Pulang ke Dermaga, berdiri dengan latar belakang biru laut. Baskara tidak hadir, tetapi nama jenama Aditama sebagai mitra kerja sama tertulis dengan jelas di layar. Aku menatap foto-foto itu, tiba-tiba menyadari sebuah detail. Versi produksi massal Marl mempertahankan posisi kode benang biruku di bagian pinggang, hanya saja mereka menyulam kode itu menjadi garis hiasan. Aku memperbesar gambar itu, detak jantungku semakin cepat. Mereka tidak tahu makna sebenarnya dari kode itu. Itu bukan penanda air anti pembajakan biasa. Itu adalah kode pelacak yang kusetel untuk setiap pola. Setiap rangkaian kode sesuai dengan satu catatan ekspor pola. Siapa, kapan, dan ke perangkat mana pola itu diekspor, semuanya akan meninggalkan jejak di sistem. Aku segera membuka laptop lamaku. Tapi akunku sudah dibekukan oleh jenama Aditama. Aku tidak bisa masuk. Aku duduk di depan meja, menatap notifikasi gagal masuk. Beberapa detik kemudian, aku teringat seseorang. Pak Budi. Ia pernah terlibat dalam pengembangan sistem di masa awal, dan yang lebih penting, selama beberapa tahun ini posisinya selalu ditekan oleh Baskara, tidak pernah naik menjadi mitra. Aku mengirim pesan pada Pak Budi. Anda tahu Marl mendapatkan file pola yang mana? Jika Anda bersedia jujur, saya hanya akan menuntut orang yang membuat keputusan. Ia tidak membalas. 10 menit kemudian, ia mengirimkan sebuah lokasi. Bukan kantor, melainkan rumah sakit. Saat aku tiba, Pak Budi sedang duduk di koridor UGD, tangan kanannya dibalut perban. Katanya, Maya Anindita mengetahui ia menyimpan email-email lama, lalu terjadi pertengkaran, dan Maya mendorong ketel air panas. Ia tidak mau melapor ke polisi karena masih harus bekerja di industri ini. Aku duduk di sebelahnya. Lalu kenapa memanggilku ke sini? Pak Budi menatapku, wajahnya pucat pasi. Kirana, dulu aku benar-benar mengira kamu tidak bisa hidup tanpa Aditama. Aku tidak bicara. Ia tersenyum pahit. Kami semua berpikir begitu. Pak Baskara juga. Karena itu dia berani mengambil alih perjanjianmu, mengubah namamu, berani membawa Maya Anindita kembali. Karena dia pikir, kamu paling-paling hanya akan marah, tapi pada akhirnya akan tetap tinggal demi jenama. Dan sekarang? Tanyaku. Pak Budi mengeluarkan sebuah kartu memori dari sakunya. Sekarang aku tahu, dia salah bertaruh. Di dalam kartu memori dari Pak Budi ada 3 jenis data. Pertama, rekaman CCTV cadangan dari 4 tahun lalu saat Maya Anindita pertama kali masuk ke studio kecil. Gambarnya buram, tapi terlihat jelas, saat ia mengenakan gaun purwarupa pulang ke dermaga, Baskara ada di sampingnya mengambil foto. Juga terlihat saat aku kembali. Aku melepaskan gaun itu darinya, dan menandainya kembali sebagai draft gagal. Kedua, rantai email proyek Marl. Di email itu tertulis jelas, Maya Anindita menyatakan pada Marl bahwa ia memiliki hak pengembangan bersama untuk koleksi kisah samudra. Baskara tidak secara eksplisit menyangkal, hanya meminta tim hukum untuk segera melengkapi lisensi internal. Ketiga, yang paling krusial. Catatan ekspor pola. Pengekspornya adalah Maya Anindita, akun yang menyetujui adalah Baskara Aditama. Waktunya. Malam sebelum akses masukku dicabut. Setelah melihat semuanya, aku terdiam lama. Pak Budi mengira aku marah, ia berbisik, maaf, dulu aku pernah membantu mereka membereskan banyak hal yang tidak seharusnya. Kenapa sekarang memberikannya padaku? Ia mengangkat kepala menatapku. Karena Maya Anindita mau melimpahkan semua tanggung jawab ke Departemen Operasional.
Dia bilang kalau terjadi apa-apa, itu karena kami salah menggunakan file. Dan Pak Baskara diam-diam menyetujuinya. Aku mengangguk. Ikatan kepentingan mulai retak. Ini lebih cepat dari yang kuduga. Sebuah aliansi yang dibangun di atas kebohongan paling takut bukan pada serangan dari luar, melainkan saat orang di dalam sadar bahwa dirinya juga akan dikorbankan. Aku menyerahkan kartu memori itu pada Pak Tirtayasa. Setelah melihatnya, ia berkata, cukup untuk mengajukan pencabutan sita jaminan, dan cukup untuk melakukan serangan balik terhadap proyek Marl. Berapa lama? Proses pengadilan butuh waktu. Tapi kita bisa lebih dulu menyerahkan bukti tersegel kepada pihak penyelenggara dan asosiasi industri untuk meminta peninjauan independen. Lakukan, kataku. Pada saat yang sama, aku membuat keputusan lain. Mengadakan kembali sebuah pameran kecil. Bukan peragaan busana, melainkan pameran teknis. Lokasinya kupilih di sebuah galeri tua milik Gria Kencana. Tidak perlu bintang tamu, tidak perlu karpet merah, tidak perlu panggung rumit. Hanya memajang 7 busana yang sudah terbedah, buku sketsa tua, sampel kain, penjelasan penanda air pola, serta kesimpulan tertulis dari panelis independen. Satria Wibawa, setelah mendengar ideku, berkata, ini akan terlihat lebih kasar daripada peragaan busana. Aku tersenyum. Saat ini aku tidak butuh terlihat cantik. Ia menatapku, lalu perlahan berkata, kamu lebih tangguh dari yang kubayangkan. Hanya tangguh pada diri sendiri, balasku. Busana-busana itu seharusnya berdiri di bawah sorotan lampu, kini harus dibongkar lapisan dalamnya, memperlihatkan tulangnya. Seperti memamerkan luka pada orang lain. Tapi aku tahu, hanya dengan cara ini orang bisa melihat dengan jelas. Mereka bukan cerita tentang muse seseorang. Mereka adalah pekerjaan, teknik, waktu, dan bukti yang ditinggalkan seorang desainer jahitan demi jahitan. Sehari sebelum pameran teknis dibuka, Baskara datang. Kali ini ia tidak memaksa masuk. Ia berdiri di depan pintu galeri, seolah baru pertama kali tahu bahwa pintu juga bisa tertutup untuknya. Aku keluar menemuinya. Ia terlihat lebih kuyu dari beberapa hari sebelumnya. Setelannya masih mahal, tapi ujung lengannya kusut, rambutnya juga sedikit berantakan. Pak Budi sudah menemuimu, katanya. Bukan sebuah pertanyaan. Benar. Jadi dia yang mengkhianatiku. Dia hanya takut didorong olehmu untuk menanggung kesalahan. Ada secercah rasa malu di mata Baskara. Masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya. Lalu seperti apa? Kamu tidak membatalkan akses masukku, tidak mengubah namaku, tidak menyetujui Maya mengekspor pola, atau tidak menggunakan tanda tanganku untuk membuat perjanjian palsu? Jakunnya bergerak. Aku akui, caraku menanganinya tidak baik. Tidak baik. Begitu ringannya. Seperti baju yang kusut disetrika, seperti terlambat datang rapat. Baskara, kamu bukan tidak baik menanganinya. Kamu memilih untuk mengorbankanku. Ia terdiam. Setelah beberapa saat, ia berbisik, Maya memegang catatan pendanaan awal. Aku mengerutkan kening. Ia akhirnya mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Pada awal pendirian Jenama Aditama, ada sejumlah dana talangan abu-abu. Bukan pinjaman ilegal, tetapi prosesnya tidak bersih. Saat itu Baskara terdesak untuk menyelamatkan Jenama. Maya yang menjadi perantara, meminta dana investasi dari pamannya. Syaratnya, jika kelak Maya kembali ke Indonesia, Jenama Aditama harus memberinya posisi yang cukup terhormat dan proyek inti. Inilah yang ia sebut utang. Bukan hanya utang perasaan, tapi juga utang kepentingan. Aku tiba-tiba bisa merangkai banyak hal. Mengapa ia terus menunda otorisasi resmiku? Mengapa begitu Maya kembali langsung bisa mendapatkan posisi pamungkas? Mengapa ia lebih memilih memalsukan perjanjian untuk menjadikan Kisah Samudra sebagai aset Jenama? Karena jika terbukti Kisah Samudra adalah milik pribadiku, ia tidak punya alat tawar untuk membayar utang pada Maya, juga tidak bisa membuat proyek Marl berjalan lancar untuk mendapatkan keuntungan. Aku menatapnya, sisa kelembutan terakhir di hatiku pun sirna. Jadi demi utang lama ini, kamu mendorongku ke depan panggung untuk dihujat? Suaranya serak. Aku pikir kamu akan mengerti. Aku tertawa. Mengerti apa? Mengerti kamu menggunakan hidupku untuk menambal lubangmu? Baskara mengangkat matanya menatapku. Pada saat itu, ia sepertinya akhirnya sadar bahwa aku benar-benar tidak akan pernah kembali ke sisinya. Ia berbisik, Kirana, aku bisa menarik Maya, aku juga bisa menghentikan kerjasama dengan Marl. Kamu kembali, kita bicarakan lagi semuanya. Surat cerainya sudah ditandatangani? Ia terdiam. Kalau belum, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ia menatapku tiba-tiba berkata, kamu tahu,
Aditama sekarang tidak akan sanggup menghadapi audit publik. Kalau kamu menyerahkan semua ini, jenama ini akan hancur. Lalu apa hubungannya denganku? Kalimat itu, bahkan aku sendiri terkejut saat mengucapkannya. Dulu, jenama Aditama adalah tanggung jawabku. Gaji karyawan, progres sampel, umpan balik dari buyer, citra di media. Meskipun aku tidak punya saham, aku menganggapnya sebagai rumah. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku mengembalikannya pada Baskara. Itu jenamanya, bukan penjaraku. Hari pembukaan pameran teknis cuacanya sangat bagus. Di luar galeri tidak ada karpet merah, hanya sebuah papan putih bertuliskan, Pameran Bedah Struktur Kisah Samudra. Di bawahnya, namaku, Kirana Wulandari. Tanpa embel-embel apapun. Aku berdiri di depan pintu, melihat orang-orang datang dan pergi. Ada media, buyer, mahasiswa, juga beberapa warganet yang sebelumnya menghujatku. Saat masuk mereka berisik, saat keluar kebanyakan diam. Karena di dalam galeri tidak ada curahan emosi, hanya bukti. Dinding pertama adalah buku sketsa tua dari 4 tahun lalu. Dinding kedua adalah lini masa bukti digital. Dinding ketiga adalah 7 karya yang sudah terbedah. Di samping setiap busana diletakkan penjelasan penanda air polanya. Dinding keempat adalah kesimpulan panelis independen. Berdasarkan materi yang ada, struktur inti, kode terenkripsi, dan penyesuaian akhir dari koleksi, Kisah Samudra menunjukkan jejak karya berkelanjutan dari Kirana Wulandari secara pribadi. Kalimat itu tidak dramatis, tapi cukup kuat. Pukul 3 sore, komite teknis dari pihak penyelenggara datang. Setelah melihat pameran, mereka di tempat langsung memberitahu jenama Aditama untuk menangguhkan semua promosi resmi lanjutan terkait koleksi Kisah Samudra, menunggu penyelidikan lebih lanjut. Pada saat yang sama, Pak Tirtayasa mengirimkan somasi kepada Marl. Meminta mereka menghentikan pra-penjualan dan menyimpan semua email kerjasama serta catatan transfer file pola. Marl adalah yang pertama bereaksi. Mereka tidak peduli perasaan, hanya peduli risiko. Pukul 6 sore, Marl menarik laman mutiara dari situs mereka. Maya Anindita meneleponku, untuk pertama kalinya suaranya kehilangan nada lembut itu. Kirana Wulandari, apa kamu puas? Aku berdiri di pintu belakang galeri, mendengarkan napasnya yang tertahan. Belum. Ia tertawa dingin. Kamu pikir kamu menang? Kamu hanya menghancurkan periuk nasi semua orang. Kalau jenama Aditama bermasalah, apa kamu pikir para karyawan akan berterima kasih padamu? Orang yang mencuri yang menghancurkan periuk nasi, bukan orang yang mengambil kembali barangnya. Jangan sok suci, suaranya meninggi. Kamu tahu berapa lama aku menunggu kesempatan ini? 8 tahun. Aku melepaskan karier di luar negeri demi Aditama, kembali dan menemukan dia sudah menikahimu. Kamu menduduki posisiku, tapi masih berpura-pura jadi korban. Aku bertanya dengan tenang, posisimu yang mana? Istri, desainer, muse, atau mitra yang bisa menukar karya orang lain demi kariernya? Ujung telepon Henning. Sesaat kemudian, ia berkata-kata demi kata, setidaknya, dia pernah memilihku. Aku menatap gaun pulang ke dermaga yang terbedah di dalam galeri. Kalau begitu, pegang erat-erat saja pilihannya. Aku menutup telepon. Pukul 8 malam, jenama Aditama seharusnya mengadakan pesta penutupan pekan mode. Maya Anindita tetap hadir. Ia mengenakan gaun putih baru, berdiri di samping Baskara, ingin menggunakan sorotan terakhir untuk membuktikan ia tidak kalah. Di tengah-tengah pesta, orang dari komite teknis penyelenggara datang. Bersama mereka, ada juga perwakilan hukum Marl untuk Tiongkok dan pengamat dari Asosiasi Industri. Media di lokasi langsung mengerumuni mereka. Wajah Baskara berubah. Ia mungkin tidak menyangka Marl akan secepat itu melimpahkan tanggung jawab. Perwakilan Marl di depan umum menyatakan bahwa materi lisensi yang mereka terima berasal dari tim Maya Anindita dan jenama Aditama, dan mereka tidak mengetahui adanya sengketa hak cipta pribadi atas karya tersebut. Untuk melindungi kepentingan perusahaan, mereka akan bekerja sama dalam penyelidikan dan berhak menuntut ganti rugi. Kalimat itu keluar, senyum di wajah Maya Anindita benar-benar kaku. Baskara mencoba menyela, masalah spesifik akan kita diskusikan setelah acara. Namun, pengamat dari asosiasi langsung bertanya, mohon maaf, Pak Baskara, apakah persetujuan ekspor file pola berasal dari akun Anda? Suasana menjadi hening. Ini bukan perdebatan di internet, ini adalah pertanyaan resmi. Baskara melirik Maya Anindita. Maya secara refleks mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu tertangkap jelas oleh kamera. Ia akhirnya merasakan bagaimana rasanya dilepaskan di depan umum.
Aku tidak pergi ke pesta itu, tapi Satria Wibawa menunjukkan siaran langsungnya padaku. Di layar, Baskara terdiam lama. Akhirnya ia berkata, akunnya milik saya, tapi operasional spesifiknya perlu diperiksa. Masih mengelak, masih menghindar. Tapi kali ini, tidak ada yang memberinya panggung. Catatan ekspor yang diserahkan Pak Budi, catatan migrasi data yang disimpan Adi, foto brankas yang disegel oleh Bu Sinta, rekaman CCTV lama, dan penanda air karyaku, semuanya membentuk lingkaran bukti yang tertutup. Pukul 11 malam, pihak penyelenggara merilis pernyataan resmi. Setelah penyelidikan awal, koleksi pamungkas musim ini dari jenama Aditama, Kisah Samudra, ditemukan memiliki sengketa serius terkait kredit dan lisensi. Mulai hari ini, semua pameran resmi dan rekomendasi komersial untuk koleksi tersebut ditangguhkan. Pukul 12 malam, valuasi dana investasi yang terkait dengan saham Aditama diturunkan. Pukul 1 pagi, MAL merilis pernyataan penghentian kerjasama. Pukul 2 pagi, Studio Maya Anindita menghapus semua promosi terkait Kisah Samudra. Pukul 3 dini hari, Baskara mengirimiku pesan. Hanya 3 kata, kita bicara, ya. Aku tidak membalas. Menjelang fajar, aku tertidur sejenak di galeri. Saat terbangun, secercah cahaya pertama jatuh di lapisan dalam gaun pulang ke dermaga. Rangkaian kode benang biru itu tergeletak tenang di sana. Awalnya itu hanya kebiasaan kecilku untuk mencegah pembajakan, tak disangka pada akhirnya ia yang membantuku membuktikan bahwa aku bukanlah bayang-bayang siapapun. Baskara setuju menandatangani surat cerai seminggu kemudian. Lokasinya di kantor pengacara. Ia datang lebih dulu. Di meja ada 2 cangkir air, satu di depannya, satu di sisi mejaku. Cangkir di sisiku tidak tersentuh. Saat aku masuk, ia mengangkat kepala menatapku. Tatapannya lebih berat dari sebelumnya. Bukan amarah, lebih seperti kekosongan yang datang terlambat. Pak Tirtayasa duduk di sampingku. Di seberang adalah pengacaranya. Pembagian harta tidak rumit. Apartemen itu properti miliknya sebelum menikah, aku tidak mau. Saham jenama Aditama atas namanya, aku juga tidak mau. Aku hanya menuntut 3 hal. Pertama, konfirmasi bahwa Kisah Samudra 12 bab dan turunannya adalah karya pribadiku. Jenama Aditama tidak boleh lagi menggunakan, menjual, atau melisensikannya. Kedua, jenama Aditama dan Baskara Aditama secara pribadi melakukan koreksi publik atas kredit nama dan meminta maaf padaku. Ketiga, memberikan kompensasi atas kerugian langsung akibat pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik. Setelah mendengar semuanya, Baskara berbisik, kamu tidak mau apa-apa? Aku menatapnya. Aku sedang meminta namaku. Jari-jarinya sedikit menegang. Kirana, apartemen itu bisa kamu tinggali. Tidak perlu. Dulu kamu suka ruang kerja di sana. Yang kusuka adalah menggambar di sana, bukan ruangannya. Ia tidak bicara lagi. Setelah lama, ia mengeluarkan sebuah bidal perak dari map dokumennya. Itu adalah peninggalan nenekku. Kukira sudah lama hilang di studio lama. Ini selalu kusimpan. Aku menatap bidal itu. Kecil, tepiannya sudah aus dan mengkilap. Nenekku dulu seorang penjahit. Sebelum meninggal, ia memberikannya padaku, berkata, tangan seorang perajin harus stabil, hatinya harus lebih stabil. Baskara mendorongnya ke arahku. Aku tahu, sekarang bicara apapun sudah terlambat. Aku mengambil bidal itu. Kalau begitu, jangan bicara. Matanya memerah. Ini pertama kalinya aku melihatnya benar-benar seperti kehilangan sesuatu. Sebelumnya ia panik karena jenamanya bermasalah, kemudian ia melunak karena bukti yang tak terbantahkan. Sekarang, saat ia melihatku mengambil kembali bidal itu, barulah ia sepertinya mengerti. Yang akan kubawa pergi bukanlah pakaian, bukan uang, bukan juga kehidupan yang pernah ia berikan padaku. Aku sedang mengambil diriku kembali secara utuh dari dunianya. Ia berbisik, aku hanya ingin mempertahankan jenama ini. Jadi kamu mendorongku keluar, balasku. Aku pikir kamu tidak akan benar-benar pergi. Kalimat itu akhirnya datang. Aku sudah lama menunggunya. Bukan menunggu ia memohon kembali, tapi ingin mendengar dengan telingaku sendiri konfirmasi bahwa semua luka yang ia berikan padaku dibangun di atas satu asumsi. Ia pikir aku tidak akan pergi. Karena itu, aku pergi untuk kau lihat, kataku. Baskara menunduk. Pena di tangannya berhenti lama. Akhirnya, ia membubuhkan tanda tangannya. 3 kata, Baskara Aditama, mendarat di atas surat cerai, lebih tegas daripada di atas surat nikah kami. Setelah selesai, tiba-tiba ia bertanya, Satria Wibawa? Kalian bersama? Aku merapikan dokumen. Itu bukan urusanmu. Ia tersenyum pahit.
Dia benar-benar sudah lama menunggumu kembali lajang. Aku teringat lampu di koridor malam itu, teringat bagaimana Satria Wibawa merapikan ujung gaunku tanpa menyentuh tanganku, tanpa membuat keputusan untukku. Dia menunggu seorang desainer yang bisa bekerja sama secara mandiri, bukan mantan istrimu. Baskara terdiam. Prosedur selesai, aku berdiri untuk pergi. Saat sampai di pintu, tiba-tiba ia memanggilku, Kirana. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Maaf, katanya. Aku memegang gagang pintu. 3 kata itu datang terlalu terlambat. Terlambat untuk mengubah hasil apapun. Aku terima permintaan maafnya, tapi tidak terima untuk kembali. Saat pintu tertutup, aku mendengar suara pelan dari dalam, seperti gelas yang tersenggol jatuh. Aku tidak berhenti. Di luar kantor pengacara, hujan gerimis. Mobil Satria Wibawa terparkir di pinggir jalan. Ia berdiri di samping mobil, memegang payung. Aku berjalan mendekat. Ia melihat map dokumen di tanganku. Sudah selesai? Masih kurang permintaan maaf publik dan kompensasi. Ia tersenyum kecil. Yang kutanya bukan proses hukumnya. Aku mengerti maksudnya. Aku mendongak menatap hujan. Yang itu juga sudah selesai. Ia mengarahkan payungnya lebih ke arahku. Merayakan? Lagi tidak ingin makan, kataku. Kalau begitu, lihat galeri. Ada apa di galeri? Namamu masih tergantung di sana. Aku menatapnya sekilas. Tatapannya sangat tenang. Tidak memaksa, tidak posesif, juga tidak ada kebanggaan seorang pemenang. Aku tiba-tiba merasa, hubungan yang sehat mungkin seperti ini. Seseorang berdiri di sampingmu, tidak terburu-buru membawamu pergi, hanya memastikan kamu bersedia melangkah maju. Kalau begitu, ayo kita lihat. Permintaan maaf publik dari jenama Aditama dirilis 3 hari kemudian. Surat permintaan maafnya tidak panjang. Mengakui adanya kesalahan penanganan serius, terkait kredit desain inti kisah Samudra, mengakui tindakan pembatalan akses masukku tidak menghormati kreator, mengakui adanya masalah besar dalam proses lisensi kerjasama dengan Marl. Terakhir, Baskara Aditama atas nama pribadi meminta maaf padaku. Saat surat itu dirilis, kolom komentar tidak seragam seperti yang dibayangkan. Ada yang bilang ia pantas mendapatkannya, ada yang bilang aku terlalu kejam, ada juga yang menyayangkan nasib para karyawan yang terkena imbas. Aku melihat semuanya. Kenyataan bukanlah akhir cerita novel di mana semua orang serempak bertepuk tangan. Sebuah penyelesaian masalah, akan ada yang mendapatkan keadilan, akan ada juga yang menanggung getahnya. Aku meminta Pak Tirtayasa setelah memastikan dana kompensasi cair, untuk menyisihkan sebagian dan mendirikan sebuah dana kecil. Bukan untuk amal, hanya untuk membantu para asisten dan pembuat pola muda yang diberhentikan oleh Aditama, agar bisa bertahan dalam jangka pendek. Bu Sinta adalah yang pertama menolak. Saya tidak mau uangmu. Saya mau ikut denganmu. Kemudian Adi juga datang. Kin, apalagi, dari tim sementara Gria Kencana beralih menjadi asisten tetapku. Studioku kubuka di sebuah jalan kecil di kawasan tua. Di lantai 2, tangganya sedikit curam, di luar jendela ada pohon-pohon rindang. Tidak sebanding dengan kantor besar Aditama dulu, tapi mataharinya sangat bagus. Aku meletakkan bidal perak itu di atas meja kerja pertamaku. Hari pembukaan tidak ada gunting pita, hanya beberapa orang berkumpul di meja makan teh hangat dan kue-kue basah. Satria Wibawa datang sangat pagi. Ia membawakan segulung kain biru keabuan yang sangat istimewa. Kuraba, teksturnya sangat ringan. Proyek baru? Tanyaku. Gria Kencana tahun depan ada program desainer muda internasional. Posisi kepala kurator kusiapkan untukmu. Aku mengangkat alis. Jadi pamungkas lagi? Ia tertawa. Kali ini bukan pamungkas. Kamu sendiri yang menentukan urutannya. Aku tidak langsung setuju, perlihatkan dulu kontraknya. Satria mengangguk. Sudah disiapkan oleh tim hukum. Klausul hak cipta ditulis terpisah, pembagian keuntungan transparan. Mekanisme pengunduran diri juga sudah jelas. Aku menatapnya. Ia mengangkat tangan seolah menyerah. Tahu, sekarang kamu paling benci janji lisan. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya selama masa ini, aku tersenyum dengan sangat lepas. Kemudian, Maya Anindita juga mendapat ganjarannya. Janji pribadinya dengan Marl dituntut, studionya berhenti beroperasi, beberapa majalah membatalkan liputan tentangnya. Ia yang dulu ingin kembali dengan sebutan Muse, pada akhirnya terbukti tidak bisa menghasilkan satu pun karya yang benar-benar miliknya. Jenama Baskara tidak langsung bangkrut.
Tetapi setelah kehilangan kisah samudra, jalur kerjasama luar negerinya putus. Penyelidikan pendanaan mengungkap masalah dana talangan di masa lalu. Meskipun tidak sampai ke ranah pidana, itu cukup untuk membuat investor menghindar. Ia menjual sebagian sahamnya untuk mempertahankan operasional dasar. Kudengar, ia kemudian secara pribadi datang ke ruang pola untuk melihat sampel. Tapi banyak perajin senior sudah pergi. Suatu hari Bu Sinta mendengar kabar dari mantan rekan kerja, katanya Baskara berdiri di ruang sampel yang sudah setengah kosong dan bertanya, mengapa tidak ada yang mengingatkannya, bahwa dulu sebelum setiap peragaan utama, siapa yang selalu melengkapi semua detailnya. Tidak ada yang menjawabnya. Karena jawabannya selalu ada di sana. Hanya saja, ia tidak pernah menunduk untuk melihat. Hari saat aku menerima akta cerai, aku tidak mengunggahnya ke media sosial, juga tidak mabuk-mabukan. Aku hanya kembali ke studio, mengambil cincin kawin lama dari laci, dan membawanya ke sebuah toko perhiasan. Petugas toko bertanya, mau diubah jadi kalung, Bu? Aku menggeleng. Lelehkan, buat jadi sebuah bidal. Petugas itu sedikit terkejut. Cincin dilelehkan jadi bidal. Ada makna khususnya? Aku berpikir sejenak. Nantinya untuk menahan kain. Ia tidak bertanya lagi. Setengah bulan kemudian, bidal itu selesai. Kecil, permukaannya tidak ada permata, tidak ada ukiran. Aku meletakkannya di kotak jahitku, berdampingan dengan bidal peninggalan nenek. Yang satu untuk menjaga tangan, yang satu untuk menyelamatkan diri dari pernikahan. Keduanya tidak lagi untuk membuktikan aku milik siapa, hanya untuk membantuku menyelesaikan karyaku yang berikutnya. Hari peluncuran program desainer muda Gria Kencana, aku tidak mengenakan gaun. Aku mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, lengan bajunya kugulung hingga siku. Di bawah panggung, duduk banyak desainer muda. Seseorang bertanya, Ibu Kirana, jika orang yang paling Anda percaya mengambil karyamu, bagaimana Anda bisa memulai kembali? Aku tidak langsung menjawab. Angin dari luar jendela berembus masuk, menggerakkan sepotong kain biru keabuan di tepi meja. Aku mengulurkan tangan menahan ujung kain itu, mengambil jarum, dan meletakkan jahitan pertamaku di atasnya. Lalu aku berkata, pertama, ambil kembali namamu. Ruangan menjadi hening. Aku melanjutkan. Lalu, jaga kestabilan tanganmu. Sore itu setelah kelas selesai, aku sendirian di studio. Cahaya senja jatuh di lantai, seperti hamparan gaun oranye yang panjang. Aku membungkuk merapikan gulungan benang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Satria Wibawa. Malam ini ada waktu? Bukan urusan kerja, hanya makan malam. Aku menatap barisan kata itu. Beberapa detik kemudian, aku membalas. Setelah kontrak ditandatangani dan uangnya masuk, baru kita bicara urusan pribadi. Ia cepat membalas. Siap, Bu Kirana. Aku tertawa kecil, meletakkan kembali ponsel di meja. Di luar jendela, seseorang lewat mengendarai sepeda, suara belnya nyaring. Warung di bawah bersiap-siap tutup, ibu penjual memanggilku untuk mengambil gorengan yang baru matang. Aku menutupi potongan kain terakhir, mematikan lampu, dan berjalan keluar. Aku tidak menoleh ke belakang menatap studio itu, karena aku tahu, besok pagi ia akan tetap di sana. Namaku akan ada di sana. Sketsaku akan ada di sana. Batasanku juga akan ada di sana. Angin malam menyibak ujung kemejaku. Aku menunduk, melihat seutas benang keluar dari ujung lengan. Aku tidak memanggil siapapun untuk membantu. Aku hanya berhenti di bawah lampu jalan, dari kotak jahitku mengambil bidal yang terbuat dari lelehan cincin kawinku, menekan kain itu, dan perlahan-lahan merapikan benangnya. Ujung jarum menembus permukaan kain, sangat stabil. Kali ini, aku merapikan sendiri ujung gaunku.